Kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah yang menjadi pencipta langit dan bumi, penebus kami dan pemelihara kami sekalian. Kami bersyukur oleh sebab Engkau selalu siap memberikan kepada kami pengharapan. Pengharapan untuk berbahagia, pengharapan untuk mempunyai hidup yang kekal, pengharapan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, penuh dengan bahagia untuk selama-lamanya. Kiranya Engkau boleh beserta dengan kami sementara kami mempelajari sabda Tuhan pada malam hari ini. Dengan demikian, pengharapan itu boleh menjadi suatu kenyataan, memberikan kepada kami sukacita dan kebahagiaan. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam saudara sekalian. God is good all the time. Kita senang bahwa kita akan belajar lebih lanjut tentang harapan untuk Kota Malang. Kita sudah belajar tentang sumber pengharapan itu. Kita telah bahas juga mengenai masalah rumah tangga bahagia atau harapan untuk rumah tangga bahagia. Kita pun sudah membahas tentang pengharapan untuk kebahagiaan sejati. Dan sekarang kita akan belajar mengenai pengharapan untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, kita hidup dalam satu dunia yang penuh dengan penderitaan. Banyak orang yang susah, banyak orang yang sakit, banyak orang yang sedih. Tadi pagi baru saja ada acara penguburan untuk salah satu saudara kita. Kemudian kita melihat bahwa banyak masalah dari waktu ke waktu. Nah, setiap kita membuka akan televisi ataupun membaca surat kabar ataupun mendengarkan radio, maka kita akan dapatkan berbagai macam problema yang terjadi di mana-mana. Apakah itu berita perangkah, apakah itu berita perkelahiankah, apakah itu masalah ekonomi. Jadi kita dapatkan berbagai macam masalah yang ada dengan dunia ini. Apakah ada suatu pengharapan di mana kita boleh mengatasi segala masalah itu dengan baik? Saudara-saudara sekalian, pengharapan adalah suatu hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Bahkan kita dapatkan bahwa kalau seorang itu tidak punya pengharapan, justru akan tidak sehat dia. Bahkan ada masalah yang terjadi dalam dirinya kalau seorang itu tidak punya pengharapan. Jadi bagaimana pentingnya pengharapan dalam hidup manusia, kita dengar dari segi kesehatan sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai pengharapan itu sendiri. Apa yang terjadi kalau kita tidak punya pengharapan dan bagaimana pengharapan itu penting untuk kesehatan kita. Baik, penelitian menunjukkan bahwa kalau orang itu merasa hopeless, nggak mempunyai pengharapan, maka dalam waktu jangka 18 bulan, orang itu akan meninggal. Ya. Nah, pertama sekali, sebab kalau Anda sakit, apalagi kalau Anda dapat kanker, ya, tidak ada hope, ya, itu sebentar aja orang itu akan terus meninggal dunia. Jadi bila mana Anda sangat sakit, Anda membutuhkan suatu harapan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tahu bahwa harapan itu penting? Pertama sekali mereka lakukan percobaan behavioral medicine dipakai tikus-tikus, ya. Jadi tikus-tikus ini dimasukkan di dalam satu bejana yang licin sekali, ya. Masukkan waktu dia masukkan dalam bejana itu, tikusnya coba berenang sekuatnya. Tapi baru 17 menit sudah capek tikus ini. Sudah rasanya mau tenggelam. Jadi waktu itu mereka terus ambil ini tikus dan mereka adakan percobaan lagi berikutnya. Sebelum 17 menit tikus-tikus ini diangkat, ya. Diangkat tikus-tikus ini, jadi dia belum sempat mengalami perasaan tenggelam itu. Dia diangkat, kemudian dikasih keringkan badannya, terus dimasukkan di dalam itu kandang tikus, dan kemudian dia dikasih makan dan dia main-main dengan tikus ini. Tikus ini senang sekali, ya, tikus ini senang sekali. Kemudian setelah beberapa hari kemudian dicemplungkan lagi ke dalam itu satu bejana yang licin dindingnya itu, yang diorang tunggu 17 menit
Wah, tikus ini masih tetap berenang. 1 jam lewat, 5 jam, 10 jam, 15 jam, 20 jam. Akhirnya sesudah jam ke-36 baru tikus itu kecapekan. Bayangkan dia orang pikir, kenapa bisa mempunyai perbedaan dari 17 menit sekarang menjadi 36 menit. Baru dia 36 jam. Baru dia merasa kecapekan. Ya, tidak ada dikasih obat, tidak dikasih apa-apa. Hanya karena perbedaannya adalah tikus ini sudah mempunyai pengharapan, hope. Ya, dia sudah merasakan bagaimana dia diambil keluar dan kemudian main-main di kandang dan sebagainya. Jadi dia punya perasaan bahwa satu kali kelak saya akan juga diangkat dari air ini dan saya akan selamat. Jadi itu yang membuat dia jadi kuat untuk berenang-berenang terus ya. Ya, jadi waktu itu mereka lihat bagaimana dengan manusia. Kalau manusia ada harapan, apakah manusia itu bisa hidup cepat? Bisa hidup lama atau tidak? Nah, mereka lakukan ini satu pemeriksaan kepada pasien-pasien yang telah menderita penyakit jantung. Ya, mereka lihat pada waktu itu di Medical Center dari Dartmouth Hitchcock. Waktu itu ada 232 pasien yang sudah melewati operasi jantung dan mereka mau lihat apakah pasien-pasien ini mempunyai pengharapan, mempunyai kekuatan dalam keagamaan mereka apa tidak. Jadi tanya, ada pengharapan enggak? Oh, enggak ada pengharapan. Ada pengharapan enggak? Ini ada pengharapan. Oh, Anda bisa hidup. Ternyata mereka lihat yang tidak memiliki iman dan pengharapan keagamaannya mempunyai 3 kali lipat, 3 times fold ya, risiko untuk meninggal dunia. Jadi mereka, wah hebat sekali. Perlu kita memberikan pengharapan bukan saja kepada pasien tetapi juga kepada orang-orang yang sehat. Nah, ilmu kedokteran menemukan bahwa bila mana orang itu mempunyai pengharapan, neurotransmitter, central neuron itu akan memproduksikan lebih banyak neurotransmitter, dan produksi daripada serotonin ini yang lebih banyak itulah yang akan menyokong proses pertempuran di dalam tubuh kita melawan apa saja yang datang di dalam tubuh. Nah, T cells lagi-lagi adalah subsel daripada sel darah putih. Itu bertanggung jawab untuk pengaturan respons daripada kekebalan tubuh menjadi lebih kuat. Ya, jadi itulah sebabnya orang yang mempunyai pengharapan bisa sembuh. Jadi kita perlu untuk memberikan pengharapan kepada pasien-pasien yang sakit. Kemudian Dr. McNair Wilson, dia adalah seorang ahli jantung, kardiolog. Dia tulis di dalam bukunya sendiri yang berjudul Doctor's Progress. Dan dia katakan, pengharapan adalah suatu pengobatan yang saya gunakan lebih dari yang lainnya. Pengharapan dapat menyembuhkan hampir segala-galanya. Can cure almost everything. Tidak semuanya tapi almost everything. Ya. Kemudian Dr. Harold Wolf, yaitu seorang dokter dari Cornell University Medical College di New York, dia katakan bahwa pengharapan seperti iman dan memiliki tujuan hidup adalah suatu pengobatan. Hal ini bukanlah suatu pernyataan kepercayaan, jadi bukan satu belief statement katanya, tetapi merupakan suatu kesimpulan yang dibuktikan oleh percobaan ilmiah menggunakan kontrol secara teliti. Itulah sebabnya kita perlu memberikan pengharapan. Jadi kita bisa melihat bahwa pengharapan itu begitu penting sekali untuk kehidupan kita. Kita akan bisa lebih sehat, kemudian kalau sakit sekalipun, kalau kita punya pengharapan menyebabkan proses yang lebih cepat untuk sembuh. Dan di dalam kedukaan sekalipun, pengharapan itu peranannya sangat penting sekali dalam mengobati akan kesedihan yang kita miliki. Nah, saudara-saudara sekalian, kita mau coba melihat, ya, dapatkah kita memiliki pengharapan dalam dunia yang penuh dengan dosa ini? Kita bersyukur sekali oleh sebab Alkitab memberikan suatu janji. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu, janganlah susah hatimu, jangan khawatir, jangan gelisah. Tetapi dikatakan, percayalah akan Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Dikatakan sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan jikalau aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara sekalian, suatu janji yang memberikan suatu pengharapan dalam penderitaan kita, dalam sakit penyakit yang mungkin kita alami, ataupun dalam kepedihan hati oleh sebab ditanggalkan oleh seorang yang kita kasihi. Ada suatu pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali dan membawa kita ke tempat yang Ia sudah sediakan untuk kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, perang, konflik rasial, kelaparan merupakan satu berita yang biasa kita dapatkan sekarang ini. Tragedi-tragedi itu adalah satu hal yang biasa. Namun saudara-saudara sekalian, dalam keadaan yang seperti ini, ada suatu pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan janji Tuhan itu akan ditepati. Ia akan datang kembali. Dan apa yang terjadi? Kita akan dikatakan dijanjikan untuk satu dunia yang baru. Dan kondisi dunia baru ini adalah yang tanpa tangisan. Ini adalah suatu tempat di mana tiada kesusahan, kemudian tidak ada lagi nyeri ataupun penyakit, keadaan yang tidak ada kematian, tidak ada kejahatan, dan inilah yang boleh memberikan suatu kebahagiaan yang kekal untuk kita sekalian. Hal yang luar biasa, segala penderitaan akan berakhir. Sebelum saya teruskan, saya ingin mengundang Sunshine untuk memberikan sebuah nyanyian lagu yang sangat penting. No More Night, ya. Tidak ada lagi malam, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan. Saudara-saudara sekalian, sesuatu yang kita sama-sama rindukan akan menjadi suatu kenyataan kepada kita, ya sekalian. Rupanya didampingi oleh Marsha. The timeless theme, earth and heaven will pass away. It's not a dream, God will make all things new that day. Gone is the curse from which I stumbled and fell. Evil is banished to eternal hell. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. See all around, now the nations bow down to sing. The only sound is the praises to Christ our King. Slowly the names from the book are read. I know the King, there is no need
to dread. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. Praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb. See over there is a mansion prepared for me, where I can live with my Savior yang luar biasa tersebut. Tidak ada lagi malam, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan. Saudara-saudara sekalian, lagu ini dinyanyikan dalam acara penguburan anak kami, Andrew Kuntara, yang meninggal tahun yang lalu dalam usia 33 tahun. Lagu ini memberikan suatu hiburan yang luar biasa untuk kami, bahwa ada satu waktu di mana semua air mata akan berakhir. Mungkin banyak di antara saudara-saudara yang mengalami juga akan kesusahan, mengalami penderitaan atau sakit penyakit. Kita punya pengharapan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, kembali kepada apa yang kita coba pelajari pada saat ini. Kita dapatkan, saudara-saudara sekalian, janji itu akan menjadi satu kenyataan. Satu kondisi tanpa tangisan atau kesusahan atau penyakit. Tiada kematian, tidak ada kejahatan. Itulah kebahagiaan yang kekal yang kita dapat nikmati bersama-sama. Bagaimana caranya itu dapat terjadi? Kita rindu kalau boleh Yesus segera datang. Ternyata Alkitab memberikan lebih jelas bagaimana ia datang. Saudara-saudara sekalian, ia akan datang dengan nyata. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Itu berarti bahwa kedatangannya itu nyata. Mengapa? Sebagian orang katakan itu hanya perasaan saja. Ya, jadi Yesus datang perasaan atau datang hanya di hati kita. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa ia betul-betul nyata untuk datang. Bukan hanya perasaan hati yang hangat saja. Kedatangannya itu nyata, bukan hanya itu. Tetapi kedatangannya itu dapat dilihat. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Itu berarti waktu Yesus datang, semua mata, saudara-saudara sekalian, mata yang buta sekalipun akan bisa melihat akan kedatangan Tuhan yang kedua kali tersebut. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu hal yang menjadi janji kepada kita masing-masing. Pada saat Yesus datang pertama kali di Bethlehem, hanya beberapa orang yang melihatnya. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali dikatakan semua mata akan dapat memandang. Tetapi peristiwa ini juga adalah peristiwa yang dapat terdengar.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jadi saudara-saudara sekalian, kita bisa mendengar akan kedatangan Tuhan. Itu dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Dikatakan kata suara itu disebut phone, ya, makanya kita dapatkan telepon, ya. Dan apakah Anda pernah mendengar telepon yang tidak berbunyi? Ya, itu artinya telepon yang rusak. Saudara-saudara sekalian, kalau telepon itu akan berbunyi kalau ada seorang yang memberikan telepon. Sebab apa? Berbunyi. Jadi kata inilah yang digunakan oleh Alkitab, bagaimana dengan sangkakala yang berbunyi. Luar biasa sekali janji Tuhan tersebut. Saudara-saudara sekalian, kedatangan Yesus yang kedua kali bukanlah sesuatu yang terjadi secara diam-diam saja. Kenapa? Sebanyak orang yang katakan, Yesus datang, kemudian dia sudah datang di sana, ya. Dia sudah datang di satu gereja. Dia sudah kelihatan di lautan India. Saudara-saudara, kedatangannya itu bukan diam-diam. Dikatakan semua mata akan memandang, kemudian kita pun bisa mendengar akan suaranya. Kedatangan Kristus juga adalah satu peristiwa kebangkitan. Apa yang terjadi? Lebih lanjut dalam ayat yang ke-16 dikatakan, pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara-saudara sekalian, kita memandang kepada suatu kebangkitan di mana orang yang kita kasihi, mereka yang mati dalam Kristus, dikatakan dia akan bangkit, ya. Dia akan bangkit dan akan bersama-sama terangkat menuju ke surga. Saudara-saudara sekalian, saya sebutkan tadi tentang Andrew yang baru saja umur 33 tahun, ya. Seorang yang dalam usia yang sangat muda, sebetulnya dia mempunyai karir yang luar biasa. Program software accounting yang dia gunakan, yang dia perkembang, itu dipakai di seluruh dunia sekarang ini. Bukan hanya itu juga, tentang membership software. Begitu selesai, dan dia katakan, wah, saya sudah senang. Kalau saya pindah, artinya tidak kerja lagi, ini sudah selesai. Dan pada waktu itulah dia meninggal, ya, oleh sebab suatu kecelakaan. Programnya selesai dan itulah yang dipakai sekarang untuk membership software untuk seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, kesedihan yang luar biasa. Tetapi waktu Yesus datang, dikatakan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit. Itulah merupakan satu sukacita kepada kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian yang sudah pernah kematian, termasuk kepada misalnya Ibu Trisno, ya. Tadi pagi baru saja kita mengetahui tentang penguburan daripada Bapak Trisno. Maka saudara-saudara sekalian, satu waktu Yesus datang, mereka yang mati akan dibangkitkan kembali. Kedatangan Yesus adalah masa pengangkatan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Sesudah itu yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ayat yang ke-17-nya. Jadi yang kita masih hidup waktu Yesus datang, maka akan diangkat ke surga. Kita akan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Itulah satu reuni yang luar biasa. Kita bertemu dengan Tuhan kita dan juga kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Luar biasa. Ketika Anda mendengar, kalau kata Yesus ada satu gereja atau ada di satu gereja atau ada di padang belantara ataupun di mana saja, dikatakan Alkitab katakan jangan percaya. Mengapa? Sebab kedatangan Yesus itu adalah satu pertemuan yang luar biasa. Yang mati akan bangkit, yaitu mati dalam Kristus, atau yang masih hidup akan diangkat. Kita bisa mendengar ataupun kita bisa melihat dengan jelas sekali. Tetapi bagaimana kita akan berangkat itu, ya? Apakah yang kakinya pincang akan ikut juga pincang ke surga? Dikatakan di sini 1 Korintus 15 ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubahkan. Luar biasa. Akan ada satu masa di mana kita akan diubahkan. Saudara-saudara sekalian, itu berarti yang lumpuh akan berjalan, yang buta dapat melihat, yang
dan tidak ada lagi yang cacat. Kita akan memiliki tubuh yang sempurna. Saudara-saudara sekalian, saya teringat kepada seorang yang namanya Joshua Ma'anyan. Tahun 68 kami sama-sama dalam satu klub tumbling, ya. Kemudian dalam klub tumbling ini ya berbagai macam kegiatan. Kemudian ada salah satu adalah di mana seorang itu diangkat ke atas, kemudian berputar di atas, kemudian jatuh ke bawah. Ya, mungkin ada yang kenal nama pendeta Hans Kalalo. Dia angkat ini Joshua Ma'anyan ke atas, tetapi waktu jatuh punggungnya lebih dahulu. Ya, bukan kakinya. Sejak itu, saya tidak rasa lagi, dan sejak itu dia tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan, dia sudah operasi berapa kali, sampai beberapa tahun yang lalu saya kunjungi dia, ya, dia dalam keadaan tidak lagi berjalan dan kakinya itu sudah sangat menyempit. Waktu ketemu dia katakan, saya sudah lelah di dunia ini, saya mau Yesus datang. Dia meninggal beberapa tahun yang lalu, tetapi saudara-saudara sekalian, pada saat Yesus datang, mereka yang cacat ini akan berubah menjadi atau memiliki tubuh yang sempurna. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau Anda merasa kurang ganteng, kurang cantik sekarang ini, jangan takut. Ada masa di mana kita berubah, di mana kita boleh hidup dengan tubuh yang tidak akan mati lagi. Dan saudara-saudara sekalian, kita semua merasa letih hidup di dunia ini, namun ada satu janji. Alkitab adalah satu-satunya penuntun yang aman untuk mengetahui akan kebenaran daripada kedatangan Yesus itu. Dan faktor yang utama, kita coba ulangi lagi, adalah apa? Kedatangannya itu nyata. Kedatangannya itu di mana semua mata akan dapat memandang, semua telinga akan mendengar, yang mati akan bangkit dan naik ke surga, dan mereka yang masih hidup akan diubahkan dan sama-sama naik ke surga. Saudara-saudara sekalian, Yesus telah janji dan Ia adalah seorang yang tidak pernah berdusta. Janjinya itu akan terpenuhi. Kita akan berjumpa lagi dengan mereka yang kita kasihi. Satu waktu saya dari Bali menuju ke Makassar. Makassar saya mau menuju pergi ke Manado. Tetapi oleh sebab pesawat belum datang, jadi saya duduk dan kerja. Ya, saya buka komputer, kemudian saya mulai bekerja. Kemudian saya lihat, sudah datang itu pesawat, tetapi belum ada panggilan untuk naik pesawat. Kemudian jadi saya kerja terus, dan tiba-tiba saya lihat, kok pesawat itu sudah mulai bergerak. Jadi saya tanya, apakah itu pesawat yang akan menuju ke Manado? Benar-benar. Wah, saya harus masuk ke sana. Boleh tolong berhentikan dulu? Oh, tidak bisa. Ya, kenapa ada pesawat yang lain? Oh, harus besok. Wah, saudara-saudara, saya terpaksa harus telepon ke Manado. Tolong ambil bagian saya. Malam itu saya harus memberikan seminar. Saudara-saudara sekalian, sibuk dengan pekerjaan sampai tidak tahu pada saat ada panggilan untuk masuk di pesawat. Terlalu sibuk, ya, berita keberatan itu terlewatkan. Banyak sekali sekarang ini orang yang sibuk dengan bisnis masing-masing, sehingga tidak mendengar panggilan Tuhan untuk bersedia. Saudara-saudara sekalian, untung sekali waktu itu saya ada kesempatan yang kedua. Besoknya saya bisa berangkat lagi. Tetapi waktu kedatangan Yesus, tidak ada kesempatan yang kedua. Itulah sebabnya, inilah saatnya di mana kita harus bersedia untuk kedatangan Yesus tersebut. Dan kalau kita selalu bersedia, maka kita siap kapan saja Yesus memanggil kita. Kita masing-masing mengetahui waktu Yesus datang itu ada dua macam kelompok. Dikatakan apabila anak manusia datang dengan kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Itulah yang dikatakan dalam buku Matius pasal 25 ayat 31 dan 32. Saudara-saudara sekalian, jadi yang jahat ataupun yang benar. Nah, apa reaksi daripada orang jahat? Maka dia katakan, mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang, runtuhlah, menimpa kami. Sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta, terhadap murka anak domba tersebut. Saudara-saudara sekalian, Wahyu 6 ayat 15 dan 17.
Jadi waktu Yesus datang, orang jahat tidak bisa tahan. Tidak bisa tahan memandangkan wajah anak domba. Lebih bagus mereka meminta kepada gunung-gunung batu menimpa mereka. Tetapi lain sekali dengan reaksi orang-orang yang baik, ya. Orang-orang yang baik akan berseru, orang-orang benar dikatakan dalam Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saudara-saudara sekalian, dua macam kelompok, orang jahat dan orang benar. Di kelompok mana kita mau berdiri? Kita mau termasuk dalam kelompok ini yang menyambut dengan sukacita. Inilah Allah yang kita nanti-nantikan. Tetapi kalau seandainya kita tidak menantikan akan Allah atau kedatangan Yesus, maka kita tidak bisa termasuk dalam kelompok ini. Itulah sebabnya kita perlu menyiapkan diri untuk kedatangannya tersebut. Sebab kematian bisa datang kepada kita kapan saja, tetapi selama kita bersedia untuk kedatangan Yesus, maka kita akan selalu mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Satu-satunya cara agar kita dapat diangkat ke surga adalah jika kita punya hati benar dengan Tuhan. Yesus rindu agar setiap orang dapat diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita mau bertanya, sudah lama Yesus menjanjikan janji itu. Kira-kira kapankah kebahagiaan kekal itu boleh kita nikmati? Ternyata Alkitab telah memberikan janji-janjinya kepada kita. Maka kita secara cepat akan memberikan janji-janji Tuhan atau tanda-tanda daripada kedatangan Tuhan itu kepada kita, atau kita pelajari bersama-sama untuk melihat apakah masanya masih jauh atau mungkin itu sudah dekat. Sebab dalam Matius 24, Yesus memberikan lebih dari 20 tanda daripada kedatangannya. Dan itulah yang kita dapatkan, tanda dalam dunia keagamaan atau dalam dunia politik atau di dalam dunia alam semesta, apakah itu dalam dunia masyarakat dunia ataupun juga di dalam keagamaan. Saudara-saudara sekalian, kita coba lihat salah satu adalah tanda yang diberikan dalam dunia keagamaan, akan ada Mesias palsu. Dan ini yang kita coba lihat di dalam buku Matius 24 ayat ke-24 katakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Apakah ini sesuatu perkara yang telah terjadi, saudara-saudara? Sudah jadi. Kami tahun 1978 ada tinggal di Amerika, kemudian ada di California, kemudian setiap hari dapatkan berita tentang seorang yang namanya John Jones dan Jim Jones. Kemudian seorang pendeta di California, dia mengaku sebagai Mesias. Kemudian dia bawa saudara-saudara hampir 1.000 orang menuju ke Guyana. Mereka semua bunuh diri di sana. Itulah terjadi dengan ini. 914 orang sukarela pergi ke hutan di Guyana, Amerika Selatan, dan bunuh diri. Ikut jejak daripada Jim Jones yang mengaku sebagai Mesias. Jadi kita dapatkan bahwa orang-orang yang mengaku sebagai Mesias itu ternyata terjadi dari waktu ke waktu. Bukan hanya Jim Jones, saudara-saudara, kita dapatkan David Koresh, saudara-saudara, yang sudah agak besar sedikit, 20 tahun yang lalu. Ingat apa yang terjadi dengan tragedi di Waco, Texas. Ya. Waco, Texas 1993, 86 orang bunuh diri secara massal dengan David Koresh. David Koresh yang katakan bahwa saya lebih populer dari Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, dia rasa bahwa dialah Mesias itu, tetapi dia mau mengalahkan Amerika itu dikatakan dengan kekerasan dan siapkan persenjataannya. Dan apa yang terjadi, ya, itu telah menjadi sejarah sekarang ini. Kami berdua berapa kali datang ke Waco, ya, lihat akan kuburan daripada begitu banyak orang, termasuk anak-anak kecil, anak-anak daripada David Koresh ini. Saudara-saudara sekalian, kita dapatkan dari waktu ke waktu orang yang mengaku dirinya sebagai Mesias. Kiryat Hozim di Haifa, aku berada di sini untuk membebaskan orang Israel. Dia mengaku sebagai Mesias. Dan satu waktu saya berada di satu kota namanya Daejeon di Korea. Waktu sedang antri untuk dapatkan tiket,
Kemudian saya dapatkan orang-orang yang bagi-bagi traktat, ya, handbills. Kemudian saya lihat, baca, saya lihat wajah orang Korea yang ganteng, tetapi tulisannya dalam bahasa Korea. Jadi saya tanya kepada saya punya teman, nah, namanya Myung-hee, ya, Kwon Myung-hee. Apa ini artinya ini? Terus dia baca, langsung dia ketawa. Dia mengaku sebagai Mesias. Ya. Dan dia katakan, di Korea banyak sekali orang yang mengaku sebagai Mesias. Jadi kalau kita dengar berita-berita itu, kita ingat apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa banyak Mesias palsu akan datang. Itu merupakan tanda daripada kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekarang ini, nabi palsu dapatkan melalui ahli nujum, syihis ataupun peramal nasib. Saudara-saudara sekalian, sesuatu yang terjadi sekarang ini. Bagaimana tanda-tanda dalam dunia politik? Kita dapatkan perang ataupun berita perang. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang ataupun kabar-kabar tentang perang. Apakah Anda pernah dengar tentang perang? Ada dengar? Wah, setiap kali kita dapatkan berita perang, ya, adalah satu perkara yang umum. Abad yang ke-20 ini luar biasa sekali. 180 juta manusia meninggal dunia, ya. Kita dengar lagi dengan perang Vietnam, perang Korea, konflik Indochina, perang Iran, Irak atau konflik Timur Tengah, perang suku di Afrika, perang Kongo, yang kedua perang terorisme, konflik Darfur, dan konflik Israel, Lebanon, konflik Rusia, Georgia, dan kita dengarkan tentang peperangan sekarang di mana, ya, itu namanya ISIS ataupun Syria dan sebagainya. Satu hal yang menjadi hal yang biasa kita dapat berita. Kita dengar tentang World Trade Center yang diruntuhkan oleh teroris dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang kita dapat, wah, mereka sudah ada perjanjian damai. Tetapi ternyata Alkitab katakan bahwa perjanjian itu adalah satu hal yang rapuh. Saudara-saudara sekalian, kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Apa mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Mereka pasti tidak akan luput. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu hal yang terjadi. Satu waktu saya berada di kota Praha, kemudian bicara dengan saya punya teman, ya, bicara, wah, saya senang sekali Bapak sudah damai di Serbia. Kemudian dia kata, itu sebentar lagi perang lagi. Dan baru saja tinggalkan saya, betul-betul kembali perang di Serbia dan sebagainya. Satu waktu saya berada di satu kota yang lain, ya, di Turki, ya. Kemudian kita merencanakan perjalanan untuk pergi ke Lebanon. Kemudian saya kata, ya, kira-kira bulan ini saya pergi. Kemudian belum saja tinggalkan Turki, sudah ada peperangan lagi di Lebanon. Saudara-saudara sekalian, sering apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa kadang-kadang seperti damai-damai, tetapi kita sama sekali tidak tahu, tiba-tiba kebinasaan datang dan kita tidak bisa luput. Inilah yang terjadi sekarang ini. Sering perdamaian adalah yang yang rapuh. Sadat, Carter, dan Begin pikir sudah damai, tetapi harus ada perdamaian lagi. Rabin, Clinton, dan Arafat, tetapi hanya bersifat sementara. Sampai sekarang tidak pernah damai-damai. Walaupun adanya persekutuan, artinya persatuan bangsa-bangsa, PBB, namun sudah dapatkan bahwa sampai sekarang masalah Timur Tengah masih belum terpecahkan. Mengapa? Sebab Alkitab sendiri pun sudah katakan bahwa damai itu adalah damai yang rapuh. Baik, yang ditakutkan adalah potensi untuk kehancuran dunia. Kenapa? Oleh sebab Wahyu sendiri mengatakan dalam ayat 11, pasal 11 ayat 18. Dan semua bangsa telah marah, dan marahmu itu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberikan upah kepada bangsa hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, dan kepada orang yang kecil dan orang besar untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Saudara-saudara sekalian, akan dihukum mereka yang membinasakan bumi. Apa yang membinasakan bumi? Kita dapatkan air polusi, ya, polusi udara. Kita dapatkan yang sangat ditakutkan adalah bom nuklir. Senjata nuklir merupakan satu ancaman yang luar biasa. Kenapa? Ada kelompok negara nuklir, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina, yang diketahui memiliki juga tenaga nuklir ataupun bom nuklir. India, Israel, Pakistan, Iran, atau Korea Utara. Saudara-saudara sekalian, teringat kepada yang terjadi di Hiroshima. Hanya satu bom yang dijatuhkan. Waktu itu ada 240.000 orang yang hidup di daerah tersebut. 100.000 meninggal dunia. Seketika itu juga
hanya dengan satu bom. Yang lain meninggal dunia di kemudian hari, ya 100.000 menderita cedera dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, apa yang telah terjadi? Nuklir bom di Amerika sekarang ini dimiliki 11.081 nuklir bom. Kemudian untuk ini dikatakan bisa ditembakkan dengan jarak 12.000 sampai 16.000 kilometer per jam. Rusia atau sekarang artinya yang dulunya adalah Uni Soviet mempunyai 27.000 bom nuklir, dan ternyata mereka dapatkan sesudah disebutkanlah kita mau coba untuk mengurangi bom nuklir, mereka dapatkan banyak yang hilang. Kira-kira kemana yang hilang itu? Yang ditakutkan akan jatuh ke tangan-tangan teroris, dan itu sangat membahayakan akan dunia. Baik, kita coba lihat tanda-tanda dalam dunia alam. Saudara-saudara sekalian, kelaparan. Apa yang terjadi? Alkitab sudah berkata di dalam buku Matius 24 ayat 7. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Apakah betul ada kelaparan sekarang? Inilah yang menjadi data daripada laporan PBB. Kekurangan makan di 38 negara. 1/6 kekurangan gizi. 2,5 juta orang meninggal setiap tahun oleh sebab kekurangan gizi ataupun oleh sebab kelaparan. 10.000 orang per hari yang mati oleh sebab kelaparan. Saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan keadaan dunia yang seperti yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu kelaparan. Kemudian wabah penyakit. Apa yang terjadi dengan wabah penyakit? Dan Lukas 21 ayat 11, dan akan ada penyakit sampar. Apa itu penyakit sampar? Namanya tentang kesehatan. Lebih bagus dokter saja yang menjelaskan ini. Pada tahun 1918, mereka pikir ini adalah wabah, ya, di mana ada wabah influenza yang menyebabkan 18 juta orang meninggal dunia. Tetapi sebenarnya ini sudah dapat diatasi. Kemudian beberapa berbagai penyakit seperti cacar air, ya, begitu juga penyakit kolera, penyakit disentri, penyakit lepra, dan juga penyakit typhoid, itu semua sudah dapat diatasi. Tetapi bagaimana dengan AIDS? Ya, kita tahu bahwa AIDS ini, sekretaris daripada Kesehatan Amerika Serikat, Oris Owen, mengatakan bahwa Black Death, sampar yang menyerang Eropa dan mengakibatkan 25 juta orang meninggal dunia, tidak ada artinya dibandingkan dengan korban-korban daripada AIDS. Jadi AIDS ini yang sangat ditakuti sekarang ini. Dan kalau kita lihat dari statistik dunia mengenai AIDS tahun 2012, bahwa penyakit ini yang berhubungan dengan AIDS ini menyebabkan kematian lebih dari 30 juta orang sejak tahun 1981. Hampir setengah dari seluruh kematian pada waktu World War II atau Perang Dunia Kedua. Dan diperkirakan 1,1 juta bangsa Amerika dari 33 juta orang di seluruh dunia yang hidup dengan HIV positif. Jadi HIV virus, pasien-pasien yang diserang oleh HIV virus yang menyebabkan AIDS. Nah, kalau kita lihat pengobatan daripada AIDS ini, mereka menggunakan HAART, yaitu Highly Active Antiretroviral Therapy, di mana diorang kombinasikan paling sedikit tiga antiretroviral drugs. Jadi waktu itu mereka lihat, tapi itu tidak menyembuhkan. Ya, jadi koktail ini, tujuan daripada AIDS koktail ini, dia hanya mengurangi virusnya itu di dalam darah supaya tidak bisa dideteksi. Jadi, tapi masih ada di dalam darah, dan ini hanya memperlambat perkembangan penyakit, memperlambat komplikasi. Oke, terima kasih. Oops. It's not working. Shall I just continue on? Yeah. Jadi ini
sayang sekali tidak bisa dilihat. Ini antiretroviral drugs ini akan mengurangi detection daripada virus. Jadi, tapi dia tetap masih ada di dalam darah. Dan komplikasi daripada AIDS ini akan diperlambat. Immunity-nya akan lebih bertambah baik. Tapi it doesn't cure. Tidak menyembuhkan AIDS. Oleh sebab itu kita dapat menyatakan bahwa AIDS adalah satu pestilence, adalah satu wabah. Dan kemudian kita lihat lagi sekarang mengenai, sebab AIDS ini tidak bisa menyembuhkan, maka disebutkan itu adalah satu penyakit sampar. Salah satu tanda daripada kedatangan Kristus yang sudah dekat. Kita mendengarkan mengenai Ebola yang sekarang sudah kira-kira 4.500 orang yang meninggal. Dan kita sangat sedih sekali, so ini menakutkan. Sampai sekarang masih belum ada obat. Di bawah Duncan yang pertama sekali tiba di Amerika Serikat, mereka coba untuk memberikan pengobatan. Anda lihat sendiri, blisters yang dilakukan di tangan itu. Mereka takut kalau kena airnya saja, kena darahnya itu akan contagious, akan menyebabkan orang itu mendapat Ebola. Dan Ebola itu sampai sekarang masih belum ada penyembuhan. Malahan sampai sekarang yang kita sangat menyedihkan, istri dapat Ebola. Suami mau peluk pun mau bilang I love you, nggak bisa, takut ya. Kemudian waktu meninggal nggak berani. Mereka mengadakan penguburan secara massal sebab semua takut kena cairan dan sebagainya. Karena ini kita bisa lihat bahwa Ebola bisa dikatakan sebagai salah satu pestilence atau sampar. Satu hal yang menakutkan sekali Ebola ini, saudara-saudara sekalian, ya, saya punya teman seorang dari Liberia, kemudian katakan bahwa penduduk Liberia bisa berkurang setengah ya dalam beberapa bulan mendatang ini. Oleh sebab penyebaran yang makin banyak. Inilah menunjukkan bagaimana Alkitab mengatakan tentang bala sampar. Saudara-saudara sekalian, kita coba lebih lanjut, ya. Wah. Baik, gempa bumi, apa yang terjadi? Alkitab katakan ada kelaparan dan gempa bumi. Wah, kalau kita berbicara tentang gempa bumi, ya, kita dapatkan sesuatu perkara yang kita sering sekali dengar di Indonesia, ya. Wah, ini gangguan ini, ya. Alright, gempa bumi akan makin bertambah dan kita dapatkan ini terjadi di mana-mana, ya. Kemudian ya, ternyata masih ada terjadi masalah teknis, inilah masalah teknologi, ya. 35 gempa bumi setiap hari sekarang ini terjadi, saudara-saudara, dan ada 12 sampai 14 ribu ya per tahun, ya. Dan ini berbicara tentang gempa bumi yang besar. Dan ini adalah sesuatu perkara yang sangat umum, dan kalau kita dengar tentang ini, kita ingat adalah kegenapan daripada nubuatan. Oke? Kemudian Lukas 21 ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Sebagaimana yang dikatakan, baik, kemudian tanda-tanda yang lain yang dahsyat di langit. Apa yang terjadi yang mengejutkan itu, saudara-saudara sekalian? Baik, gejolak dalam alam. Salah satu yang kita takutkan adalah, ya, sekarang ini kalau kita membaca ayat ini, Lukas 21 ayat 25, bangsa-bangsa akan takut menghadapi deru dan gelora laut. Tadinya saya pikir-pikir apa maksudnya deru dan gelora laut, ya. Tetapi sudah terjadi tsunami di Aceh, maka kita bisa mengerti bahwa ini maksudnya, wah, rupanya banyak sekali ya tsunami-tsunami yang telah terjadi yang menyebabkan orang itu ketakutan, ya. Ketakutan. Ya, apalagi seperti tsunami di Asia 26 Desember 2004. Dikatakan berapa yang mati, saudara-saudara? Dengan 9,1 magnitudo gempa, 230 orang yang terbunuh, ya, dalam waktu yang sangat singkat. Yang luar biasa yang telah terjadi ini. Tsunami sampai orang ketakutan. Satu waktu saya berada di kota Kinabalu, begitu tiba langsung katakan, wah, kami minggu yang lalu kami lari pontang-panting ke tempat yang lebih tinggi. Kenapa? Oleh sebab baru saja terjadi gempa bumi dan kami takut akan terjadi tsunami. Demikian juga di kota Manado, satu waktu mereka ceritakan bahwa kami lari ke tempat yang lebih tinggi sebab kita takut akan tsunami. Kalau ada satu gejolak misalnya gempa bumi satu tempat, langsung mereka pikirkan tsunami. Baik, orang-orang ketakutan.
Dan inilah yang menunjukkan apa yang dikatakan oleh Alkitab yang mengatakan bahwa orang takut oleh sebab gelora daripada laut. Di Jepang ya, luar biasa. Maka hal ini sudah merupakan satu berita yang sangat biasa yang kita dengarkan. Baik, kemudian tanda-tanda dalam masyarakat dunia. Apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Ya, rupanya apakah baterainya yang sudah mati? Baik, kita masing-masing bahwa dapatkan berbagai macam tanda yang menunjukkan atau yang merupakan kegenapan daripada Alkitab yang menunjukkan bahwa apa yang katakan Alkitab adalah benar-benar terjadi. Dan mengenai masalah menurunnya moral manusia. Apa yang terjadi dengan moral manusia sekarang ini? Kita dapatkan keadaan yang makin lama makin buruk. Di dalam buku Matius 24 ayat 37 dan 38, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Apa yang terjadi sebelum zaman Nuh, saudara-saudara sekalian? Kita dapatkan bagaimana mereka akan makan minum seperti biasa saja. Dan pesta pora, itulah keadaan kita sekarang ini. Dan tanpa mengetahui bahwa waktunya untuk masuk dalam bahtera, kemudian kita dapatkan bahwa dunia ini ditutupi dengan air. Saudara-saudara, inilah yang terjadi, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Apa yang telah terjadi sekarang ini, saudara-saudara sekalian? Sekarang adalah dunia di mana masalah perkawinan ini bukan saja masalah yang artinya masalah perkawinan dan cerai sudah menjadi hal yang biasa. Perpecahan dari unit keluarga, sikap tidak puas, dan kita dapatkan begitu banyak sekali orang yang mempunyai artinya yang menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam keluarga. Kelahiran dari wanita yang tidak menikah di Amerika Serikat makin lama makin banyak setiap hari dan setiap tahun. Kemudian yang bercerai, kita coba lihat apa yang terjadi. Saya ambil statistik dari Amerika, 50-75% dari semua pernikahan berakhir dengan perceraian. Menunjukkan suasana yang sangat jelek sekali di dalam masalah rumah tangga. Baik, kemudian meningkatnya kriminal dan kekerasan, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, kemudian Tuhan merencanakan ini. Dan apa yang terjadi dengan laporan daripada FBI ini? Ternyata mengenai kekerasan dan kesehatan organisasi, dikatakan laporan tahun 2002, setiap tahun lebih dari 1,6 juta orang di seluruh dunia kehilangan nyawa karena kekerasan. Banyak yang menderita luka-luka berbagai fisik, seksual, ataupun reproduksi, ataupun masalah-masalah kesehatan mental. Banyak masalah yang telah terjadi sesuai dengan berbagai macam statistik yang telah ditunjukkan. Dikatakan bahwa kekerasan adalah salah satu penyebab utama dari kematian bagi mereka yang berusia 15-44 tahun di seluruh dunia. Dan menjadi penyebab sekitar 14% dari kematian di antara lelaki dan 7% dari kematian di kalangan perempuan. Jadi kekerasan artinya terjadi beberapa hal yang sangat kita tidak suka. Salah satu adalah, Anda lihat anak yang manis ini, Kayla Rowland dari Michigan, umur berapa? 6 tahun. Dia dibunuh oleh siapa? Oleh teman sekelasnya sendiri, umur berapa? 6 tahun. Anak 6 tahun oleh sebab tidak senang kepada Kayla Rowland, dia ambil pistol dia punya ya pamannya, dan dia tembak ya akan temannya sendiri. Kejahatan yang terjadi ya, yang kita dapatkan sangat buruk keadaan moral daripada manusia. Satu waktu Kathleen dan saya membuat KKR di Botswana dekat Afrika Selatan. Waktu kami baca surat kabar, kami kaget. Apa yang terjadi? Seorang nenek diperkosa oleh cucunya sendiri. Saudara-saudara sekalian, bagaimana ini bisa terjadi? Seorang nenek diperkosa oleh cucunya sendiri. Kejahatan moral yang terjadi pada dewasa ini. Baik, kita coba lihat lebih lanjut ya, ketidakpastian ekonomi. Kita bisa lihat apa yang diramalkan di dalam buku Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 3. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan meratap atas kesengsaraan yang menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat.
Kemudian apa yang telah terjadi ialah bahwa banyak di antara orang-orang yang coba menekan akan pegawainya. Baik, menekan pegawainya, dan itu yang menyebabkan berbagai macam permasalahan sampai terjadi demonstrasi ataupun pemogokan-memogatan yang terjadi dan sebagainya. Terima kasih. Baik, dengan demikian saudara-saudara sekalian, maka kita dapatkan berbagai masalah sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebagai itu sudah binasa. Saudara-saudara sekalian, tanda-tanda yang telah terpenuhi betul-betul kita dapatkan. Mesias palsu, perang dan kabar perang, mengharapkan kedamaian namun tidak ada perdamaian. Kelaparan, rabah penyakit, ya, gempa bumi, ketidaksusilaan seksual, rumah tangga yang berantakan, kekerasan mengisi daerah kami, dan ketidakpastian ekonomi. Semua itu telah terjadi. Kemudian kita lihat lebih lanjut tentang pengetahuan. Bagaimana tentang pengetahuan yang meningkat? Seperti yang dikatakan oleh Nabi Daniel. Ya, kita sudah baca akan ayat ini dan kita dapatkan bagaimana betul-betul ilmu pengetahuan itu bertambah dengan sangat luar biasa. Ya, melalui komputer Anda bisa buat informasi segala macam. Ya, kalau Anda mempunyai apa yang disebut smartphone, mungkin iPhone, Anda bisa buat iPhone untuk segala hal. Anda bisa ambil foto, bisa ambil video, Anda bisa jadikan itu album, Anda bisa telepon, bisa, saya punya Alkitab, 50 macam Alkitab ada di dalam iPhone. Ya. Tulisan Mrs. White, 100 macam tulisan ada di iPhone. Kita dapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa sekali dewasa ini, menunjukkan kedatangan Yesus sudah dekat. 90% dari semua ilmuwan dan teknisi yang pernah tinggal hidup sekarang ini, ya, jadi menunjukkan luar biasanya akan ilmu pengetahuan. Ledakan ilmu pengetahuan itu sangat luar biasa. Dikatakan, dan saya pernah singgung ini dalam hari pertama, diperlukan 6.000 tahun untuk menaikkan kecepatan transportasi dari 50 km per jam menjadi 300 km per jam. Tetapi hanya diperlukan 25 tahun untuk menaikkan dari 300 km per jam menjadi 27.000 km per jam. Menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Tetapi hal yang menjadi tanda terakhir dikatakan adalah berita kebenaran ke seluruh dunia. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahan itu. Saudara-saudara sekalian, inilah sebabnya kita ada KKR pada malam hari ini, ataupun kita dapatkan KKR di mana-mana, oleh sebab kita tahu bahwa kabar keselamatan harus dikabarkan ke mana-mana. Saudara-saudara sekalian, pengabaran Injil diberitakan melalui buku, majalah, radio, televisi, ataupun internet, ya, ataupun juga melalui kabel television, stasiun radio. AWR ada di Guam, Siberia, ataupun Lisbon, Brasil. Kita dapat itu mencakup kepada semua dunia. Berita dari Guam kita bisa terima di sini, ya, dalam bahasa Indonesia. 50 juta Alkitab diedarkan setiap tahun dalam 2.454 bahasa, menunjukkan hal yang sangat luar biasa, dan sudah lebih 5 miliar Alkitab yang ada yang beredar sekarang ini. Luar biasa sekali. Kemudian Mark Finley tahun 96 dia mulai membuat sebuah KKR dan didengar di 5.000 lokasi. 2 tahun kemudian Dwight Nelson mengabarkan dari Andrews University, di waktu sekali dia berbicara, maka 100 negara di dunia bisa mendengarnya. Saya sendiri ikut dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi waktu itu hanya Jakarta saja yang bisa mendengar. Saudara-saudara sekalian, kita lihat pekabaran Injil sekarang kita dapatkan di mana-mana, termasuk seperti malam hari ini. Berita ini dikabarkan melalui video streaming dan banyak di mana saja bisa mendapatkan berita pekabaran malam hari ini, menunjukkan ilmu pengetahuan dan pengabaran Injil berjalan dengan luar biasa. Saudara-saudara sekalian, Yesus akan datang segera. Tanda-tandanya menunjukkan bahwa Ia akan datang dengan segera. Namun saudara-saudara sekalian, kita harus ingat, ya, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita harus siap. Bagaimana siapnya? Yaitu dengan mempunyai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya ingat pengalaman daripada Ellen Dibner. Ellen Dibner adalah seorang yang mengalami banyak kesusahan dalam hidupnya. Kenapa tidak? Coba bisa bayangkan saudara-saudara, penderitaannya itu, suaminya meninggal oleh sebab kecelakaan,
kakaknya meninggal oleh sebab serangan jantung, anak satu-satunya meninggal oleh sebab polio, dia sendiri menderita serangan jantung, dan pada saat ia berada di rumah sakit oleh sebab sakit jantung, matanya itu merasa gatal, maka dia minta seorang perawat kasih obat mata, tapi perawat kasih obat mata yang salah, akibatnya dia jadi buta. Dan bukan hanya itu, dia dapatkan serangan penyakit kusta, sehingga kakinya makin lama makin artinya tidak berbentuk, cacat berat. Akhirnya dokter potong kedua kakinya. Tidak bisa jalan, tidak bisa melihat, tanpa suami, tanpa saudara, tanpa anak. Dalam 55 tahun hidupnya, dia telah mengalami 57 operasi besar dan operasi kecil. Namun pada saat dia bertemu dengan mantan ketua gereja Masjid yang ke-7 sedunia, dia masih bisa tersenyum. Waktu ditanya, kenapa kamu masih bisa tersenyum? Dan dia katakan, ya, Tuhan masih mencintai saya. Tuhan mencintai saya, sebab itu saya masih hidup. Saya memandang kepada kedatangan Tuhan di mana saya boleh bertemu dengan suami saya yang saya cintai. Memandang kepada kedatangan Tuhan di mana saya bisa bertemu dengan anak yang saya kasih, saudara saya, dan saya dapat diubahkan mempunyai tubuh yang sempurna. Saya memandang kepada kedatangan Tuhan di mana kami boleh hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, janji Tuhan telah menjadi obat untuk Ellen Dibner. Demikian juga kepada masing-masing kita. Masing-masing kita tanpa terkecuali akan mempunyai berbagai macam masalah. Namun saudara-saudara, kita percaya kepada janji Tuhan, janji kedatangannya yang boleh memberikan kepada kita hidup, ya, memberikan kepada kita harapan untuk hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Saya merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana dengan Anda malam hari ini? Kedatangannya yang memberikan kepada kita janji yang telah Ia janjikan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, kita rindu mendapatkan pengharapan yang hidup yang kekal, yaitu kemuliaan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan, memandang Dia muka dengan muka, dan bertemu dengan yang kita kasihi muka dengan muka. Alangkah bagusnya kalau kita sama-sama menyanyi. Marsha akan memimpin kita menyanyi bersama-sama lagu ini, ya. Kita undang saudara-saudara untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Muka dengan Muka nanti. Aku bergemar menanti
Ini adalah kerinduan dari kita masing-masing untuk menuju kepada surga di mana kita boleh memandang Yesus muka dengan muka. Kita boleh bertemu dengan kekasih-kekasih kita bersama dan hidup bersama-sama untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, siapakah yang percaya bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu telah dinubuatkan? Boleh angkat tangannya, saudara-saudara? Puji Tuhan. Siapakah yang percaya kedatangan Yesus itu adalah akhir dari penderitaan manusia? Ya. Boleh lihat tangannya, saudara-saudara? Puji Tuhan. Siapakah yang ingin bersedia untuk kedatangan Kristus yang kedua kali? Ya. Yang ingin bersedia untuk kedatangan Yesus, saudara-saudara, puji Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa dalam kasih-Mu yang ajaib, Engkau telah menjanjikan kepada kami untuk datang kembali. Terima kasih untuk pengharapan yang luar biasa ini, di mana kami dapat diangkat ke surga. Kami dapat diubahkan, dan mereka yang mendahului kami, yang dalam Yesus akan dibangkitkan dan naik ke surga. Kami bersyukur oleh sebab janji yang luar biasa ini yang masing-masing akan menjadi bagian kami. Kiranya pengharapan ini boleh menyertai kami. Kiranya pengharapan ini menghibur kami dan kami boleh hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Mohon berkat-Mu ya Bapa, sementara kami pulang ke rumah masing-masing, jauhkan dari mara bahaya. Biarlah kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan kami boleh bertemu kembali besok, belajar lebih lanjut akan firman Tuhan yang kami rindu untuk pelajari. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudara, silakan duduk dan ya besok malam dengan acara yang sama kami persilahkan untuk protokol memberikan pengumuman.